Baik Ibu, bisa dimulai Ibu? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu panelis, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sempat hadir pada hari ini. Saya perkenalkan, nama saya Haji Hasnawati SKMS Kep Nars. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng dan didampingi oleh Ibu Kepala Puskesmas Pabintengan. Izin saya buka masker. Adapun inovasi yang kami tampilkan di sini adalah inovasi ulang tahun di Posyandu. Inovasi ini hadir karena adanya masalah. Masalahnya itu adalah kurangnya sasaran datang ke Posyandu yang mengakibatkan capaian di Posyandu menurun, kemudian capaian program di Puskesmas juga menurun, kemudian tentu saja mempengaruhi capaian kabupaten dan mempengaruhi juga tujuan SDGs yang mana pada poin ketiga itu adalah peningkatan kesejahteraan ibu dan anak dan pengendalian ibu dan anak. Adapun tujuan daripada inovasi ini adalah meningkatkan capaian sasaran, di mana sasaran ini diupayakan supaya datang ke Posyandu. Kemudian meningkatkan capaian imunisasi. Tentu saja di imunisasi ini sangat terkait dengan kedatangan daripada anak-anak atau balita di Posyandu. Kemudian meningkatkan status gizi dan bayi balita di Posyandu. Kemudian mendukung pencapaian penurunan sasaran ibu hamil resti. Dengan Posyandu kita bisa mendeteksi lebih awal ibu hamil resti. Kemudian mencegah terjadinya stunting, karena di Posyandu itu adalah kita bisa mengetahui lebih dini kelainan atau gejala-gejala daripada stunting itu sendiri. Kemudian mendukung pencapaian zero angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan balita. Kemudian keunikan daripada inovasi. Inovasi Posyandu ini kami anggap unik karena selain daripada tupoksi di Posyandu yang terdiri daripada 5 langkah, yaitu pendaftaran, penimbangan, pengisian KMS, penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang kita ketahui, tetapi dalam hal ini kita melakukan inovasi yaitu ulang tahun di Posyandu. Jadi ini merupakan unik karena yang biasa kita lakukan adalah ulang tahun di rumah atau di tempat-tempat keramaian, tetapi ini uniknya karena dilaksanakan di Posyandu. Jadi adapun perayaan ulang tahun di Posyandu itu dengan membuat spanduk ucapan ulang tahun, kemudian mendekorasi dengan balon warna-warni, memainkan lagu ulang tahun, kemudian pemberian topi ulang tahun, pemberian kado ulang tahun bagi anak yang berulang tahun, pemberian bingkisan, kemudian pembacaan doa dan doa bersama. Itu merupakan keunikan daripada ulang tahun di Posyandu. Dan pada saat pandemi kemarin ini kami lakukan door to door. Jadi tetap kami lakukan ulang tahun di Posyandu di rumah. Yang sebelum pandemi itu kami lakukan di Posyandu. Kemudian sumber daya yang kami miliki itu sumber daya manusia itu bidan desa sebanyak 5 orang, kemudian bidan dusun 14 orang, ada petugas promkes 2 orang, petugas imunisasi 2 orang, kemudian petugas gizi dan tentu saja kader Posyandu yang berjumlah 90 orang dari 18 Posyandu. Sumber dana yang kami miliki itu dana BOK dan dana JKN untuk transportasi petugas ke Posyandu serta anggaran desa dengan menggunakan dari tim penggerak PKK menganggarkan untuk hadiah ulang tahun daripada anak-anak itu sendiri. Keterlibatan pemangku kepentingan di sini sangat terlibat, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng yang merupakan pembina dan penanggung jawab dari Puskesmas, lintas sektor desa, kemudian tim penggerak PKK, tentu saja Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab yang selalu memberikan support, kemudian petugas gizi, petugas promkes, dan petugas imunisasi, dan kami juga melibatkan TNI Polri serta tokoh-tokoh masyarakat. Dan tentu saja dengan kader Posyandu yang ada di Posyandu.
Dampak daripada inovasi ini sangat berdampak karena jumlah kunjungan sasaran bayi balita terpantau status gizi dan kesehatannya di Posyandu, yang mana sebelum itu masih rendah, kemudian pada tahun 2020 itu sudah meningkat. Kemudian jumlah bayi balita yang diimunisasi juga meningkat, kemudian tingkat kepedulian masyarakat pemerintah terhadap status kesehatan ibu dan anak itu juga sangat peduli. Kemudian peningkatan kunjungan masyarakat di Posyandu dari tahun ke tahun juga meningkat, kemudian indikator kadar kinerja juga meningkat, peningkatan capaian program KIA juga meningkat. Kemudian keberlanjutan ini perlu adanya komitmen dari petugas kesehatan, lintas sektor, kemudian komitmen dari masyarakat itu sendiri. Pembelajaran yang dapat dipetik dari inovasi ini adalah meningkatnya minat dan motivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu ini. Kemudian meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, dengan pemerintah desa, kemudian lintas sektor yang lainnya. Kemudian menumbuhkan kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya daripada kegiatan di Posyandu. Saya kira demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa waktu Ibu, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya mau tambahkan lagi bahwa inovasi ini kami sangat berharap untuk diimplementasikan untuk semua Posyandu atau semua puskesmas, karena ini pada saat-saat ini adalah pandemi. Kurangnya minat masyarakat untuk datang ke Posyandu, sehingga mempengaruhi capaian-capaian yang ada di Posyandu maupun capaian-capaian yang ada di puskesmas. Terima kasih. Berikut mari kita saksikan video dari inovasi ulang tahun di Posyandu. Saya Kepala Puskesmas Palentengan sangat menyambut baik dengan adanya inovasi ulang tahun di Posyandu ini, yang mana inovasi ini lahir karena adanya masalah, yaitu kurangnya minat masyarakat terhadap kegiatan di Posyandu. Dengan adanya inovasi ini mampu merangsang minat masyarakat, terutama sasaran, untuk datang ke Posyandu, memanfaatkan kegiatan Posyandu ini. Terima kasih dari Puskesmas karena mengadakan ulang tahun. Anakku sangat senang dengan adanya inovasi ini. Terima kasih. Saya Andi Ramla, Ketua Tim Penggerak PKKD Sapak Limtingan, mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Puskesmas Sapak Limtingan yang telah memberikan inovasi, yaitu ulang tahun di Posyandu, di mana saya perhatikan Posyandu selama ada inovasi ini selalu ramai dikunjungi oleh sasaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan atas dukungannya, beserta lintas sektor yang ada di wilayah Puskesmas Palentengan. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada inovator beserta tim inovasi ulang tahun di Posyandu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Asikin Bupati Batai menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman tenaga kesehatan, khususnya yang bertugas paling depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita dituntut untuk menciptakan inovasi, kita harapkan menjadi bagian
untuk meningkatkan motivasi ibu dan anak untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang telah ada di Kabupaten Bantaeng. Semoga ini memiliki manfaat untuk kita semua, untuk generasi yang lebih baik di Kabupaten Bantaeng. Selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kadis. Kami beri waktu 3 menit, Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah aliyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang terhormat tim panelis, yang sama kami hormati teman-teman dari tim Puskesmas Pabentengan yang mendampingi kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Terkait ulang tahun di Posyandu, dengan hadirnya inovasi ini di Kabupaten Bantaeng tentunya menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman di Posyandu, terkhusus terkait masalah pencapaian sasaran dalam hal ini bayi, balita dan juga ibu hamil. Kita melihat inovasi ini hadir di tahun 2018 dan dampaknya sangat kelihatan itu di tahun 2020, di mana jumlah kunjungan sasaran bayi dan balita dan juga ibu hamil itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bayi balita juga yang diimunisasi dasar itu juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, tingkat kepedulian keluarga, masyarakat dan pemerintah desa, lintas sektor juga mengalami peningkatan tingkat kepedulian mereka. Kunjungan masyarakat ke Posyandu dari tahun ke tahun juga alhamdulillah mengalami peningkatan. Satu hal yang menarik, tim panelis yang saya hormati, bahwa di tahun 2020 kita mengalami masa pandemi. Ya, di mana pada masa itu inovator maksud saya dan tim itu datang berkunjung ke tempat kami dengan adanya larangan untuk melakukan Posyandu di tempat. Kami berdiskusi ya untuk meningkatkan cakupan ini. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa sistem kita rubah dengan melakukan kunjungan door to door. Ya, misi ulang tahun itu tetap jalan, tetapi sistemnya bukan lagi mereka datang ke Posyandu, tetapi teman-teman yang berkunjung ke rumah. Perlu kami laporkan juga kepada tim panelis, alhamdulillah kami di Bantaeng ada 260 Posyandu. Sejak tahun 2019 kemarin, kami sudah instruksikan kepada seluruh puskesmas untuk mereplikasi ulang tahun di Posyandu. Laporan dari tim kami di tingkat kabupaten, khususnya di seksi promosi kesehatan, bahwa sudah hampir seluruh Posyandu yang ada di Kabupaten Bantaeng itu sudah menerapkan ulang tahun di Posyandu. Memang kami akui di masa pandemi kemarin di tahun 2020 itu mengalami penurunan aktivitas tersebut. Tetapi khusus di Puskesmas Pabentengan alhamdulillah ya, kontinuitas kesinambungan perjalanan dari inovasi tetap berjalan dan itu patut kami apresiasi. Semoga ke depan hal ini bisa kami pertahankan. Selanjutnya kami mohon masukan, arahan dan petunjuk dari tim panelis demi kesempurnaan dari inovasi yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, kami persilahkan kepada tim panelis untuk memberikan komentar. Saya mulai dari Pak Lukman. Hampir saya pas. Ya. Yang saya tangkap ini baik dari Pak Kadis tadi maupun dari presenter, ini ada upaya mengembalikan jumlah kunjungan ke puskesmas. Maka dibuatlah strategi ulang tahun. Ya, karena anak-anak itu kan sukanya ulang tahun, ya. Yang menarik buat saya itu apa kriteria anak itu dirayakan ulang tahunnya. Katakan misalnya ada 20, atau ada berapa orang lah, atau kalau 20 mungkin terlalu berlebihan. Ada berapa orang yang ulang tahun hari itu dan mereka mendapat ini. Tadi kalau sumber biayanya kan dari desa ya? Ya, karena sekarang ini bebas karena di desa ada miliar-miliar kan, jadi ya desa bisa buat apa saja.
Nah, terus tadi ini strategi berikutnya untuk menghindari itu tidak lagi dilakukan di posyandu, tetapi di rumahnya. Pertanyaan saya berikutnya adalah, kalau anak saya ulang tahun di rumah saya, apakah anaknya Pak Dayat, anaknya Bu Marni itu juga berkumpul di rumah saya? Dan lebih banyak mana kemarin berkumpul ketika anaknya Pak Dayat di rumah di posyandu ketimbang anak saya yang di rumah? Itu kan karena kan datangnya anak itu kan karena mau diberikan pelayanan kesehatan kan, jadi sebenarnya bukan ulang tahunnya. Ulang tahun ini hanya sarana supaya mereka datang ke situ dan diberi pelayanan kesehatan. Jadi inovasinya sebenarnya ada di situ menurut saya. Cuman kalau COVID begini, apa iya kita bisa berkumpul? Saya mau maaf, beberapa bulan yang lalu itu saya ada gangguan pendengaran, jadi saya ke dokter. Saya pikir dokter tuh menggunakan standar COVID itu. Begitu orang itu keluar, masnya itu keluar, habis diperiksa, saya dipersilakan masuk, saya langsung disuruh duduk juga di kursi itu. Saya terus, apa iya tidak disemprot dulu ini? Jangan sampai dibalik, jangan sampai saya bawa COVID buat Anda. Ya. Jadi ini juga mungkin memang harus diperhatikan ya. Saya kira itu dari saya. Terus tadi yang terakhir, pelajaran yang dipetik, ternyata ulang tahun, dengan ulang tahun itu, ini harusnya menjadi pelajaran yang dipetik. Dengan ulang tahun itu berjubel orang datang, kan itu yang kita mau toh dari ini. Kalau dulu kita hanya edukasi, kita hanya undang, kita hanya apa, enggak ada yang mau datang. Karena ya memang anak-anak itu ya ulang tahun. Ternyata dengan strategi ulang tahun berjubel orang datang. Ya, jadi ya itu mungkin yang perlu ini Bu. Jadi kalau itu tadi itu yang didapat dari situ, tapi bukan pelajarannya. Pelajarannya ini kan itu ulang tahun berjubel yang datang. Ya terima kasih. Saya kembalikan Mbak Yuni. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Terima kasih. Saya langsung fokus ke tujuannya. Tujuannya itu untuk mengumpulkan orang. Tadi menyambung dari Pak Lukman, saya kira perlu ada penjelasan lagi terkait dengan adanya pandemi COVID. Jadi mungkin ada dari inovator ide-ide yang bisa tetap meningkatkan kualitas pelayanan dari posyandu tanpa membuat orang berkerumun. Karena ulang tahun itu dimanapun juga anak-anak senang dengar suara menyanyi, suara ini, pasti mereka mau datang. Sementara kita ini menghindari adanya kerumunan. Jadi kalau saya sarannya sebaiknya selain dari adanya ulang tahun ini untuk menarik kunjungan, mungkin ada hal lain yang bisa dilakukan. Meskipun bisa mengunjungi setiap rumah, misalnya sekali sebulan, dulunya sekali sebulan posyandu itu digabung untuk beberapa anak, mungkin ya yang lahir bulan itu, setelah mendatangi setiap rumah yang pas ulang tahun, saya kira tidak perlu mengundang banyak orang. Anak-anak pun suka kalau misalnya ulang tahunnya di rumah itu cukup keluarga saja. Ini inovasinya bagus, cuman perlu dipikirkan bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang. Malah saya lihat di tahun 2020 kunjungan sampai 2.000 orang lebih. Bukan main kerumunannya seperti apa, saya tidak bisa membayangkan. Jadi saran saya mungkin tetap harus mencari kreativitas supaya program ini tetap jalan dan kita tetap bisa sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Emma. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya baik, terima kasih. Iya, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat dulu masalah yang ingin dicapai, masalah yang ingin diselesaikan. Nah, dari pemahaman saya setelah membaca proposal di bagian ringkasan, masalahnya di situ adalah rendahnya kunjungan
ke posyandu oleh orang tua membawa anaknya itu karena mereka sibuk di lahan pada jam operasional posyandu. Nah, ini yang membuat capaian kunjungan ke posyandu itu menurun. Nah, itu masalah yang disebutkan di bagian ringkasan. Kemudian di bagian tujuan yang disebutkan, tujuan inovasi ini adalah terkait meningkatkan kunjungan, kemudian meningkatkan imunisasi, meningkatkan status gizi, kemudian terkait stunting, kemudian terkait kematian ibu dan bayi, dan terkait ibu dengan resiko tinggi. Nah, di bagian dampak kemudian yang dimunculkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 tujuan ini yang terlihat itu perubahannya ada pada kunjungan, imunisasi, sedangkan untuk Ibu Risti, stunting, status gizi, dan kematian ibu dan bayi itu tidak ada disebutkan ataupun dijelaskan dari angka-angka yang dicantumkan di poin ke-7 ini. Nah, kalau dilihat dari urutan-urutan ini, sebenarnya ada yang tidak nyambung antara masalah dengan tujuan dan dampak yang kemudian dicantumkan di bagian poin nomor 7 ini. Masalahnya kan di situ yang disebutkan ibu atau orang tuanya itu sibuk di ladang pada saat jam operasional posyandu. Nah, harusnya masalah tujuan yang ingin dicapai itu bagaimana supaya tetap ada kunjungan dan tetap juga orang tua ini bisa melakukan pekerjaannya. Nah, karena masalahnya di ini Pak, waktu yang bersamaan seperti itu. Jadi harusnya solusinya itu terkait waktu pengadaannya yang cocok dengan sebisanya orang tua seperti itu. Itu baru namanya ada penyesuaian. Kemudian sebenarnya yang saya mau bilang di sini, sebaiknya analisa masalahnya itu dipertajam dengan pisau analisisnya lebih tajam lagi Pak, sebelum kemudian menetapkan itu sebagai sebuah masalah. Apakah memang itu masalahnya? Kemudian masalah itu harus nyambung dengan tujuannya, begitu. Kalau masalahnya di waktu yang bersamaan dengan pelaksanaan posyandu, harusnya simpelnya saja dicarikan waktu yang tepat di mana orang tua sempat untuk membawa anaknya tanpa mengganggu aktivitas orang tuanya juga di ladang, seperti itu. Jadi harus dia ini Bapak Ibu, dia nyambung masalah dengan tujuan dan tentunya dengan dampaknya. Karena tujuannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak terjawab semua di bagian dampak. Kalaupun misalnya ada sudah tercakup di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang ada di dampak disebutkan angka-angka sebelum dan sesudahnya, itu harus dijelaskan lagi secara rinci, deskriptif begitu. Harus ditambahkan penjelasan lagi karena mungkin itu tidak terlalu terjelaskan kalau cuma angka-angkanya saja. Tapi misalnya untuk kematian ibu dan bayi, Ibu Risti, mungkin ini dampaknya itu ada di indikator peningkatan capaian program KIA. Mungkin itu ada di dalamnya. Nah, kalau cuma angka-angka begini itu seperti tidak terlihat perubahannya, tidak terlihat dampak yang ingin dicapai dari tujuan yang di atas disebutkan. Jadi ditambah lagi penjelasannya di situ deskriptif seperti itu. Tapi itu lagi Bu, kembali ke masalahnya, apakah memang kegiatan yang dilakukan inovasi ini sudah menjawab masalah yang diungkapkan di bagian ringkasan bahwa pada saat jam operasional posyandu ibu-ibunya sibuk di lahan pertaniannya
seperti itu. Harus nyambung, Bu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Pak Dayat. Silahkan Pak. Terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi terkait inovasi apa tadi ini? Ulang tahun di Posyandu ya. Disampaikan dampaknya itu, hasilnya itu berupa indikator-indikator di puskesmas ya. Ya, indikator-indikator kesehatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Dalam hal ini salah satunya adalah Posyandu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah sudah dipastikan bahwa peningkatan ini terjadi karena adanya ulang tahun, begitu? Jadi terjadi karena adanya ulang tahun, atau ada kegiatan lain yang dilakukan yang menyebabkan bisa meningkat, ya? Karena begini, terus terang saya kurang yakin bagaimana bisa sekedar ulang tahun kemudian bisa meningkat angka-angka dengan jumlah balita atau bayi yang wajib dipantau status gizinya di Posyandu itu dengan ulang tahun. Nah, berapa banyak kegiatan ulang tahun yang dilaksanakan dalam satu periode dan sebagainya, itu yang menjadi beberapa pertanyaan-pertanyaan kita. Misalnya apakah lebih baik misalnya tidak hanya ulang tahun, karena kalau ulang tahun kan bayi itu hanya sekali dalam setahun dia ulang tahun. Apakah kunjungan itu hanya sekali saja dalam setahun? Lebih bagus mungkin kalau bagi-bagi hadiah saja. Misalnya jadi ada Posyandu dilaksanakan di satu rumah penduduk, diadakan, buat saja acara bagi-bagi hadiah. Nanti anak-anak itu kan senang kalau mau dikasih hadiah nanti di sana di acara itu. Nanti mereka datang. Begitu. Ya, permainan game, karena kemarin ada inovasi yang begitu, bukan hanya ulang tahun tapi ada permainan, ada cerita dongeng dan sebagainya. Jadi dia menggabungkan dari itu. Nah, itu mungkin yang kedepannya kalau inovasi ini mau dikembangkan, itu bisa ditambahkan hal-hal tersebut. Itu mungkin Bu dari saya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan Pak. Silahkan Pak. Betul. Ya, terima kasih banyak Ibu Moderator untuk kedua kalinya. Pak Kadis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inovator. Nah, kalau dari sisi benang merah, memang saya sudah lihat ada benang merahnya antara keterkaitan antara masalah, inovasi dan output. Mungkin cuma perlu diramu lagi bagaimana supaya sampai bisa tajam terkait dengan yang ditulis ini. Saya terus terang apresiasi dengan bahan presentasinya Ibu, karena selalu pada saat ngomong di awal itu bicara terkait dengan masalah utama. Senang sekali Bu, itu di presentasi sebelumnya itu jarang orang bercerita terkait dengan masalahnya dulu. Nah, masalahnya inilah yang harus diurai dengan melakukan inovasi. Nah, tadi juga sebenarnya yang saya mau tanyakan itu sama dengan ditanyakan juga Ibu Marni terkait dengan tujuan. Ya Bu ya, sekali lagi saya katakan, kalau tujuannya tidak bisa dicapai, kasih keluar Ki. Kasih keluar Ki, jangan kasih masuk situ dari pertanyaan Ki nanti. Seperti bisa bilang, mencegah sejak dini terjadinya stunting pada anak. Kalau kita tidak bisa ukur, kasih keluar Ki. Kalau bisa kita ukur, kasih masuk Ki. Apa yang kita lakukan untuk mencegah penurunan stunting? Bunda Di? Jadi, kalau tidak ada datanya, tidak ada angka-angkanya, jadi kasih masuk situ. Kalau istilah Makassarnya, codok rantas sakit di sini. Kasih hilang. Karena ditanya, mana nih hasilnya nih, tujuannya mencegah sejak dini, seperti apa yang kita lakukan? Kan kita tidak jelas kayak di sini. Itu yang pertama. Kasih keluarga kalau kita tidak bisa jelaskan. Terus yang kedua, mendukung capaian zero ini itu juga tidak ada kelihatan di sini berapa banyak
angka kematian ibu dan bayi di tujuan. Terus juga ini Bu, tingkat kepedulian keluarga ini mungkin kita bisa urai Ki, berapa banyak kakak yang ibu intervensi, Bunda Di. Terus kan kita tulisin kurang peduli, peduli, sangat peduli, terus sangat peduli. Siap. Mungkin kalau bisa nih kita ukur Ki, kita pecah ini kepedulian keluarga itu berapa banyak kakak, sebelum dan sesudahnya. Terus bagaimana itu keterlibatan masyarakat? Tadinya itu masyarakat yang terlibat cuma sekian. Itu untuk menjawab ibu bilang pada masalah di awal bahwa orang tidak mau ke posyandu karena pas bersamaan pada jam-jam sibuk mereka di lahan. Nah ini salah satu juga untuk menjawab gitu. Salah satu untuk menjawab itu kita lihat jumlah kakaknya di situ, jumlah masyarakat yang terlibat. Jadi artinya di situ bisa kelihatan. Nah tadinya itu sebelum ada inovasi ini, itu sekian masyarakat yang hadir. Tapi dengan adanya ini, masyarakat itu makin banyak yang terlibat. Makin banyak orang mau ke posyandu. Jadi berarti dia tidak bersamaan dengan waktu mereka tanam. Nah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak-Bapak tadi. Ya, urai Ki, berapa banyak masyarakat yang terlibat. Iya Pak. Terus desa seperti apa itu yang dia lakukan? Kan bisa diukur ini Bunda. Bisa itu dalam bentuk dia menyiapkan kado dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita bilang dia masuk di dalam program kesehatannya desa, ada masuk dalam program perencanaan, ada masuk program anggaran. Sekali lagi saya beritahukan Ki bahwa dengan adanya kolaborasi itu nilainya itu tinggi sekali. Kita berhasil mengkolaborasikan ini, tapi naratifkan Ki seberapa banyak itu bisa jadi ukur, Bunda Di. Jangan kita tulis kurang peduli dan lain sebagainya. Terus juga status kesehatan ibu dan anak itu seperti apa, itu juga kita urai. Sehingga pertanyaan-pertanyaan terkait dengan untuk menjawab masalah ini itu bisa terukur, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tadi mau bertanya itu terkait dengan peningkatan kurang lebih 300 lebih dari 2019 ke 2020, peningkatan jumlah kunjungan masyarakat di posyandu dari tahun ke tahun. Nah ini tadi saya mau tanya, tapi sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, di masa COVID ini justru dia meningkat 300. Tapi ini nanti orang akan bertanya kalau kita tidak jelaskan ya. Jelaskan Ki, metode yang dipakai di 2020 itu dengan ada kunjungan 2016 itu sifatnya justru posyandu ke masyarakat, sehingga ya itu Pak. Karena kalau kita tidak jelaskan ini orang bertanya, justru dia bikin klaster baru ini. Tapi kalau saya tidak membaca ya, kalau saya tidak baca ini, kalau saya tidak membaca dokumen, pasti akan orang bertanya, ini semua ini dibantai bikin tinggi-tinggi klaster. Ada 300 ini kerumunan tambah ribuan Ki. Tapi kalau ibu jelaskan, orang tidak akan bertanya, kasih keterangan di situ. Ini naik, tetapi metodologinya diganti. Jadi semua bisa didapat. Klaster bisa dipecah, tidak ada lagi klaster. Dan yang kedua juga kunjungan ke tempat posyandu itu semakin meningkat. Jadi win-win solution. Jadi orang tidak bertanya di situ. Jelaskan Ki itu yang 2016. Terus itu juga mungkin bisa kita jelaskan Ki. Berapa banyak sebanyak orang di lahan sebelum, jangan-jangan di 2018 tidak ada orang di lahan, mungkin ya. Nah berarti tidak ada guna-gunanya itu posyandu, bukan itu masalah utamanya. Ya makanya kita jelaskan Ki dengan adanya itu, karena saya tambahkan sedikit. Karena tujuan utamanya itu adalah seperti Ibu Marni bilang, orang tetap bekerja di ladang, tapi kunjungan tetap juga meningkat. Jadi ini bisa paralel. Itu bisa ditunjukkan dengan berapa banyak orang kerja di lahan pada saat itu, dan berapa saat banyak orang berkunjung. Sehingga orang bilang, oh iya toh betul-betul ini dia tetap di lahan bekerja. Ini juga semakin meningkat cakupannya. Kalau kita jelaskan dengan angka-angka itu semakin bagus. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak, terima kasih kepada Ibu Inovator beserta tim. Mari kita berikan aplaus.
untuk inovasi ulang tahun di Posyandu. Kepada ibu beserta tim dipersilahkan untuk meninggalkan tempat.